Nervous. Iyalah nervous lah, gimana enggak. Oke adik-adik, Halo. balik lagi sama gue Kevik. Di video pertama ini gue bersama Kotenten lagi. Dan sekali lagi Kotenten, thank you atas supportnya, atas dukungannya yang ngedukung kita untuk selalu maju. Jangan nyerah. Kotenten ini gimana ya? Yang ayo Sak, bikin yuk, gituin. Udah nggak apa-apa, bikin aja, maju aja yuk, gituin. Saya koreksi boleh nggak? Bukan balik lagi. Kan ini baru pertama. Oke, Ya, iya. oke. Nanti Oke. mobil yang kedua di Kijang kita balik lagi, boleh. Oke, balik lagi. Oke, gak usah lama-lama, di sebelah gua udah ada Kotenten. Nah, tadi kita udah sempet ngobrol. Ini adalah mobil yang sebelumnya kita pernah tayang ya, kok ya. Iya, oke. Namanya, pemiliknya itu namanya Pak Roy. Dan sebelumnya itu mobilnya itu bangun sistemnya two-way. Nah, sekarang di-upgrade ke sistem three-way. Ya, kok ya? Iya, dia pasang mid-range yang reference dari Nanotech, betul. Dan ada penambahan apa lagi kok? Jadi gini ya, dia itu kan upgrade mid-range, terus di belakangnya itu dirombak, fuse-nya full semuanya Nanotech gitu ya. Terus kabelnya juga diganti semua, kemarinnya juga pakai merek sebelah gitu ya, merek A ya, yang dari England, ganti semua pakai Nanotech Jepang. RCA-nya sebagian pakai Nanotech. Dia ada satu kabel mahal sekali RCA untuk di Twitter, tapi nggak pakai Nanotech, tapi yang lainnya pakai Nanotech. Oke. Oke, terus yang ini baru nih, yang di depan sebelah kanan gue ini baru nih kok. Ini apa ya? Oh, ini topping DSC. Jadi ini pakai head unitnya Asuka, keluar USB, masuk ke sini. Nah, kabel USB-nya pakai Nanotech. Dari situ keluar RCA, masuk ke DSP. Dia pintu masih sama ya? Kayak Pintu sama, karena cuma nambah mid-range doang. tambah mid-range doang gitu. Ganti pilar. Sama ganti apa namanya, di belakang dirapiin ya. Dia pasang VSS Harrison Lab, terus dia pasang juga Kojo. Untuk Kojo Technology itu DC filter include dengan groundingnya. Jadi yang suaranya ada dua biji, yang di sebelah fuse sama yang di bawahnya itu satu. Betul. Dia apa yang berubah? Apakah dia menambah? Gini. DC filter yang beredar di lokal Indonesia itu semuanya aktif DC filter. Makanya wattnya nggak bisa besar. Contoh ada brand lokal, dia paling wattnya kecil-kecil. Karena kalau aktif, wattnya gede, itu dia akan komponennya akan besar sekali. Akan besar sekali. Kojo itu pasif DC filter. Aku udah ketemu sama desainernya, Mr. Toki. Saya bilang, kenapa you punya DC filter? Aku tanya, kenapa you punya DC filter begitu compact, begitu kecil gitu. Terus apa bedanya dengan DC filter yang beredar? Nah, dia bilang sama aku, DC filter kita walaupun kecil, itu bisa 100 ampere. Jadi gede wattnya. Kenapa bentuknya bisa kecil? Karena dia itu pasif DC filter. Jadi dia nge-cut off kelistrikan di 200K-nya itu di-cut off. Itu noise semua. Di-cut off sama dia. Dan dia main sistemnya pakai sistem groundingnya juga luar biasa. Dia itu ada, kalau nggak salah ada 4 bahan ya. Aku lupa ingat ya. Yang jelas ada CU, ada aluminiumnya juga, ada besinya juga gitu, sama seng gitu ya. Ada 4 begitu. Dia combine biar suaranya natural. Ini orang sih kalau menurut aku jenius banget ya. Dipikirin, kalau misalnya menurut aku not comparable untuk saat ini DC filternya. Anda mau nyoba nih, hubungin di sini ya nomor teleponnya. Terus nah ini dia, Kotenten itu punya mainan baru. Ya. Baru keluar 2024 akhir. Nah, mainan itu ada di depan kita. Bukan mainan sih, ini bukan mainan. Soalnya produk ini itu gue minta tolong dong dicabut dulu sewaktu lagu lagi main. Pas dicabut itu gue kena buk. Ya, kayak ngedrop lah. Ya ini gimana ya ngomongnya ya? Mungkin kedengeran, mungkin enggak. Tapi yang gue berasa udah enak. Tapi dipasang alat ini suara itu makin buang. Gitu ya. Nah, tadi tuh tolong dong Om dicabut. Gue mau foto di tangan gue gitu, karena hanya sebesar ini. Pas dicabut, lagu lagi hidup, itu instan loh suaranya, jatuh. Iya. Kalau orang bilang jatuh suaranya. Kayak ngedrop ya. Ini apa sih kok? Ini sebenarnya Schumann resonator. Kan frekuensi Schumann itu namanya Schumann. Okay. Orang dari Jerman.
Dia meneliti kenapa ya kalau misalnya di hutan itu suasananya itu membuat hati kita tenang. Nah, diukurlah sama dia. Oh, ketemu di 7,83 Hz. Nah, 7,83 Hz sampai sekarang ditentukan bahwa itu resonansi Schumann atau frekuensi bumi. Setahu saya, audio pabrikan yang mengaplikasikan Schumann pertama kali setahu saya itu adalah Ken Ishiguro dari Acoustic Revive. Jepang. Nah, dari Jepang. Nah, si Jepang itu ternyata jago. Ternyata dia bukan benar-benar di 7,83, dia di 8 something. Makanya suaranya fine. Nah, yang beredar-beredar itu yang fake gitu ya. Yang umumnya ya bikinan Kayak China. gini ada fake juga. Banyak. Itu mainnya frekuensinya nggak di 8 something, tetap di 7,83. Makanya ada beberapa kan orang pakai Schumann suaranya pada gepeng-gepeng, terus clarity-nya turun gitu. Karena ya mereka nggak riset sampai segitu jauh. Oke, terus ada lagi satu produk lagi, Telos, high-end juga, bikin Schumann juga gitu kan. Dia di sekitar 9 Hz. Kita Nanotech memberikan satu terobosan, yang mereka semuanya kan begitu dipasang itu fix. Kalau kita bisa bervariabel. Dari frekuensinya kita bisa main dari 7 Hz sampai 10 Hz. Oke. Terus dari intensitasnya kita bisa mainin dari gain yang paling kecil sampai gain yang paling besar. Ini sebenarnya itu dalamnya itu antena yang beresonansi dengan frekuensi yang sangat rendah. Bayangin, subwoofer aja kan paling juga udah 20 Hz juga hampir nggak kedengeran kan. Nah, ini di bawah 10 Hz kan. Nggak kedengeran, tapi kita bisa merasakan. Sistem kerjanya begini. Waktu frekuensi low-nya itu kita perbaikin, ya. Oke. Kita perbaikin. Mid high akan sendirinya terbuka. Begitu kita ngeliat terbuka, oh kok high-nya jadi bagus apa segala macam. Karena low-nya kita isi di frekuensi yang menurut kita punya perasaan atau kita punya otak itu feel-nya enak. Jadi udah mainnya itu bener-bener different. Nah, mungkin si Kevik juga nanya ke aku, ini cuma colok ke DC doang gitu, nggak ada audionya gitu ya, nggak ada sama sekali. Jadi dia bekerjanya itu benar-benar bekerjanya di luar, di ruangan yang dia kerja, bukan di elektronik di dalamnya, bukan. Oke, Sound Addict, langsung aja kita dengerin hasil suaranya seperti apa. Yuk. Then you know how I feel. Walk a mile in my shoes. For you to this man. If you walk in my shoes, you might understand. People always try to tell me what I ought to do. Some really want to help me. Lord, I know it's true. You walk. Oke, itu kita dengerin satu lagu ini. Coba Sound Addicts compare with sama without-nya. Jadi ini kan with-nya, ini nempel. Iya, ini nempel. Kita cabut boleh nggak kok? Boleh. Kita cabut, kita dengerin di lagu yang sama. Jadi Sound Addicts bisa compare before dan afternya. Nanti kalau menurut aku, kan ini denger nih kan tanpa nih. Nanti waktu jalan kita colok. Biar nanti juga biar tahu perbedaannya. Oke. Jadi tiada dusta di antara kita. Asik. Oke kan? Oke. Ini aku cabut dulu ya. Oke. Cabut. Ya, thank you. Yuk, kita play. Walk a mile in my shoes. Then you know how I feel. Walk a mile in my shoes. For you to this man. If you walk in my shoes, Oke ya. Perhatiin ya. you Aku pasang ya. might understand. People always try to tell me what I ought to do. Some really want to help me.
know it's true. Everybody got an opinion. Better take some advice. It don't really make no difference. I got to live my own life. Just this man. Itu dia, berasa nggak bedanya? Kalau buat gue pribadi nih Pak ya, buat gue pribadi, yang kedengeran jelasnya itu di gitarnya sama di lakinya, ya memang itu startnya. Tapi di gitarnya, di body gitarnya itu lebih, selentingannya itu lebih gimana ya? Lebih berbody. Ketimbang pas dibuka, bukannya jelek, bukan jelek, tapi lebih mantep gitu, gimana sih? Lebih tegas-tegas lebih ya? tegas. Ya, lebih tegas, lebih solid. Terus berasa kalau misalnya dicolok ya, kayaknya seolah-olah kayak stagingnya kayak naik gitu. Naik. Gitu. Begitu dicopot gitu, seolah-olah stagingnya agak yang turun. Jadi dia sistem kerjanya itu sebenarnya merapikan low frekuensi biar lebih clean. Kalau low frekuensinya clean, berarti kan mitanya akan tampil Otomatis kan, naik. akan tampil. Begitu tampil waktu kita ngedengar seolah-olah stagingnya naik. Gitu. Karena bawahnya yang tadinya kotor jadi lebih clean. Gitu. Ini kita mainnya udah next level ya. Next level tweaking gitu kan. Jadi yang mau nyoba siapin aja 20 juta. Oke. Kita dengerin lagu yang kedua kok. Oke. Tetap dicolok ya, karena Ya. enakan dicolok. Cukup nggak kayaknya? Duh, suaranya. Don't you break down on me. Don't you break down on me. If it's my turn to suffer, if it's my time to pay, more than any other, you're my saving grace. Whatever it is, whatever it is, I will need you now, I will need you now, I will need you now, baby. 'Cause if I'ma do this, if I'ma do this, yeah, I will need you now.
bibirnya. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd known for just 1 second, you're back to bother me. Go on now, go. Walk out the door and just turn around now, because you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I crumbled? Did you think I lay down and die? Oh no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I stay alive. I got all my life to live, I got all my love to give, and I'll survive. I will survive. It took all the strength I had not to fall apart. I kept trying hard to mend the pieces of my broken heart. Satuannya asik ya. Go on now, go. Walk out the door. Oke nih, gua nggak pernah ngomongin ini, gua nggak pernah mungkin di channel yang satu lagi gua nggak pernah ngomong ini, tapi gua nggak pernah bilang cowok seksi. Baru kali ini gue dengerin suara cowok seksi. Oke, saksofon gue paling suka saksofon, gue suka gitar, gue suka gimana ya, yang berbody. Nah ini saksofonnya udah seksi banget gitu loh, tertata rapi. Cuma gua nggak tahu nih kok, di belakangnya itu ada sesuatu yang gua nggak pernah denger. Kayak ada selain gitu di belakang tuh ada tang ting tang ting 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 ting. Tapi di belakang saksofonnya itu gitu loh. Oh, layeringnya jadinya ya mungkin ya. Pengaruh dari ini juga nggak sih kok? Ada, pasti ada pengaruh. Karena dia itu kan ke distortion tuh, yang di low frekuensi, jadi yang high-nya itu akan kebuka gitu. Nah, yang saksofonnya tadi begitu misalnya natural, waktu nyeting kan kamu dengar, kita naikin 1 klik. Oh beda, Iya. beda. Iya benar kan, 1 klik suaranya kayak gini lebih enak nggak gitu. Oh lebih enak, terus kita naikin lagi 1 klik, ini lebih enak nggak gitu kan. Lebih enak gitu, terus naikin lagi, kita terus turunin, it sound is better gitu. Nah itu kan fine tuningnya kita itu 1 klik untuk mobil ini, jadi bisa perform. Tadi kan Yusak juga di belakang kan sempet dengerin, kita kan jadi maksudnya kita dengerin mana yang lebih baik kan. Nah itu salah satu fine tuning kita sih, 1 klik, 1 hertz. Nah, ini Gitu. bukan gue yang ngomong ya kok ya. Cuma pas di belakang kan gue nggak berkomentar. Ini mungkin buat penonton yang baru ini, buat audiens yang baru ini, yang sound addicts nih, yang gue ini bukan installer. Gue nggak ngerti audio, gue nggak ngerti frekuensi. Cuma gue beruntung gue mengenal installer jago. Jadi gue hanya membedakan, bener nggak? Gue nggak mau sok pinter di sini. Gue merasakan di sini, gue balikin lagi, gue tanya lagi, bener nggak suaranya seperti ini? Bener nggak suaranya seperti ini? Gue mendengarkan ini itu artinya apa gitu. Jadi gue nggak mau conclusion sendiri, tapi gue harus bertanya kepada installernya yang membuat mobil ini, atau yang punya mobilnya itu bakal gue tanya, bener nggak? Yang gue denger tuh suaranya seperti ini gitu loh. Gue merasakan ini, apakah gue salah, apakah gue ini gitu. Jadi gue cuma hanya membanding-bandingkan. Jadi, oh, nih orang kok sotoy banget. Ya sorry kalau sotoy, ya gue nggak tahu. Makanya gue mendengar, gue merasakan, terus gue bertanya. Biasanya seperti itu. Mobil ini bisa sestabil itu
dengan fuse yang proper, dengan fuse block yang proper juga. Tadi si Kotenten juga ada bilang apa namanya, gue lupa, sorry. Kojo Technology. Dari Kojo Technology, ditambah lagi di belakang itu ada Harrison Lab. Iya, ada Harrison Lab. Makanya suaranya itu bisa naik turun gitu loh. Iya. Karena mobil kan pasti listriknya kan ada naik ada turunnya lah Iya, gitu. betul. Nah, dengan pakai Harrison Lab itu suaranya jadi tenang dan powernya itu kesimpan di sana. Iya, jadi kalau misalnya Harrison Lab itu sistem kerjanya itu dia kebetulan ini mungkin di settingnya mungkin di 14,4 ya. Jadi dia manteng di 14,4. Jadi untuk turun tuh atau naik tuh dia enggak gitu, dia stabil. Nah begitu kita listriknya stabil akan terdengar suaranya itu juga stable kan, diam, quiet. Dan yang bagusnya dari Harrison Lab itu backgroundnya dia gelap. Nah ditambah lagi pakein Kojo gitu ya. Kojo juga nge-reduce ripple-nya gila-gilaan ya. Terus dia ada grounding tambahan yang bikin suaranya juga makin gelap dan makin presisi suaranya dan tonal gila. Apalagi sekarang kan kita pakein Schumann lagi, terus kita pakein lagi air harmonizer. Ya ini sih ya, mobil ini sih menurut aku cukup gila lah. Dengan budget yang maksud nggak terlalu mahal tapi dia bisa perform ya. Oke, jadi di mobil ini juga kalau buat yang baru, oh ini siapa sih Tenten gitu atau apa? Nah, Instagramnya ada di bawah, Instagramnya dia ada 2. Jadi silakan tanya-tanya di bawah, ada nomor teleponnya juga. Silakan tanya-tanya, silakan kok apa sih ini? Atau kok gue mau coba dong gitu. Kok Tenten siap menjawab lu orang semuanya. Jadi udah nggak usah ragu. Buat tanya-nanya tuh nggak usah ragu gitu lah. Gue mau nanya, gue mau produk ini, gue nonton ini di sini, produknya apa sih gitu ya. Jadi kok Tenten sekali lagi thank you. Udah menjadi video perdana untuk Sound Addict untuk mengisi videonya, dan thank you Sound Addict sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.